Gubernur DKI berpendapat persoalan pemilihan wakil gubernur berada di tangan Pansus DPRD DKI. Namun, pimpinan DPRD dan Pansus pemilihan Wagub punya jawaban lain soal tarik ulur pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Ditanyakan ke Pansus. DPRD DKI belum memutuskan. Sebenarnya lebih baik ditanyakan ke Pansus karena gubernur memang tidak punya wewenang dalam proses ini. Wewenangnya di Pansus yang baik. Pansus pemilihan wakil gubernur dituding bertanggung jawab atas pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang posisinya sudah setahun kosong. Jangan sampai nanti Pansus tercatat dalam sejarah sebagai Pansus yang gagal menyelesaikan tugasnya. Karena anggota Dewan yang lain tentu menunggu dari Pansus. Ini bulan terakhir bagi Dewan. Jadi bolanya ada di Pansus. Diketahui, dua partai politik pengusung yakni PKS dan Gerindra telah menyetujui dua nama yakni Agung Yulianto dan Ahmad Saiku. Keduanya sudah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan. Namun nama keduanya belum diterima DPRD DKI. Maka sampai hari ini boleh dikatakan bahwa DPRD DKI belum memutuskan dan belum menerima calon tersebut dikarenakan panitia pemilihannya belum terbentuk. Panitia pemilihan baru bisa dibentuk setelah Rapimgab dilaksanakan untuk merekomendasikan paripurna pengesahan tatip dan penunjukan panitia pemilihan. DPRD pun menyebut Kemendagri telah mengintervensi dengan memasukkan beberapa poin baru dalam draft tatip pemilihan Wagub. Ditambah lagi perbedaan tentang quorum yang tak kunjung disepakati PKS dan Gerindra. Teman-teman dari partai pengusung ini pastikanlah siapakah orang-orangnya gitu. Coba buka komunikasi antara Gerindra dengan PKS kepada teman-teman fraksi yang lain. Karena kalau kita panitia pemilihannya sampai sekarang belum terbentuk, pasti bukan dari PKS dan bukan dari Gerindra, pasti dari partai lain. Saya rasa kalau memang ini ada keluasan di antara dua partai politik pengusung itu baik, saya rasa selesai. Kerumitan lika-liku pelaksanaan pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta otomatis menjadi pekerjaan utama 106 anggota DPRD DKI periode 2019-2024. Tim Liputan Metro TV. Sebanyak 106 anggota DPRD DKI periode 2019-2024 dibebani pekerjaan rumah untuk memilih wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Pasalnya di 2 minggu sisa masa jabatannya, DPRD DKI Jakarta periode saat ini mengaku tak mungkin menggelar rapat paripurna pemilihan Wagub DKI. Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 yang ditetapkan KPU Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Senin 12 Agustus 2019 mendapat limpahan pekerjaan rumah dari DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Musababnya, Ketua Panitia Khusus Pemilihan Wagub DKI Jakarta Ongen Sangaji mengatakan pemilihan Wagub DKI dipastikan tak bisa diselesaikan DPRD periode saat ini. Menurut saya waktunya sudah tidak mungkin. Maka kemudian ini harus menjadi tanggung jawab anggota DPRD 2019-2024. Kalau dibebankan kepada anggota DPRD 2014-2019 itu tidak mungkin. Karena waktunya sudah tidak mungkin bisa dilaksanakan karena rapin, kemudian ada paripurna, harus dievaluasi lagi 2 minggu, itu aturan. Bisa juga sebulan. Nah, kita batas waktu hanya cuma sampai tanggal 25, tanggal 26 sudah ada pelantikan anggota DPRD. Beban tugas pemilihan Wagub DKI Jakarta yang dialihkan ke DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 sangat disayangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai parpol yang mestinya meraih jatah kursi Wagub DKI, PKS menuding molornya pemilihan Wagub DKI terjadi karena banyaknya pihak yang belum legowo. Di DPRD ini mestinya mereka juga legowo ya, karena memang ini adalah tugas mereka untuk memilih. Jadi tidak ada lagi kemudian penolakan, tidak ada lagi kemudian hal-hal yang kemudian bisa menggantikan dua calon yang dari PKS. Ya, apa sih salahnya sebenarnya memilih dari 2 orang? Pilihannya sebenarnya nggak banyak, cuma 2 orang gitu. Saya tidak yakin, justru bayangan saya makin sulit. Pertama, secara politik mereka merasa nggak punya kewajiban, gitu loh kira-kira. Karena itu cuma tanggung jawab yang sekarang ini kan. Yang kedua, spektrum partainya juga udah beda-beda dan boleh jadi juga tatipnya ya kalau tidak disahkan sekarang nanti akan mereka perbaiki kembali sesuai dengan tentu saja perspektif mereka dalam politik yang baru gitu. Jadi
dugaan saya kalau justru diserahkan kepada anggota DPRD yang baru, ya itu sama nasibnya, bisa kita nunggu sampai setahun. Pemilihan Wagub DKI Jakarta dibatasi waktu oleh Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 176 ayat 2 menyebutkan bahwa pengisian kekosongan jabatan Wagub DKI bisa dilakukan bila sisa masa jabatannya tak kurang dari 18 bulan. Artinya DPRD DKI periode 2019-2024 pun memiliki waktu terbatas paling lambat April 2020. Atau jika tidak, Jakarta terancam tak memiliki pengganti Sandiaga Uno. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno hampir dipastikan tidak dapat dituntaskan oleh DPRD DKI Jakarta periode ini. Tongkat estafet pemilihan Wagub kemungkinan besar akan diserahkan kepada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Bagaimanakah nasib pemilihan Wagub DKI selanjutnya? Sudah hadir anggota Pansus DPRD DKI dari fraksi PD Perjuangan Gembong Warsono dan Ketua Bapilu DPW PKS DKI Agung Setiarso. Pak Gembong, Pak Agung, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dulu dari Pak Gembong. Apakah pemilihan Wagub DKI Jakarta ini sudah 100% dipastikan tidak tuntas di periode ini sehingga harus dilanjutkan lagi di periode selanjutnya? Belum. Tidak ya pasti? Masih sangat ada kemungkinan untuk bisa kita selesaikan di periode ini. Kenapa Anda katakan masih sangat ada kemungkinan? Pak Aung tadi bilang sudah tidak mungkin. Ini kan karena belum ada titik temu antara PKS dan Gerindra. Kan gitu. Ketika PKS dan Gerindra ada titik temu, maka 2-3 hari selesai kok. 2-3 hari? 2-3 hari meskipun selesai. ini sisa 2 minggu, Betul. seharusnya masih bisa? Masih sangat memungkinkan. Jadi kusutnya itu di Gerindra dan PKS, Pak? Iya. Gimana ceritanya? Kusutnya dan apa? Kusutnya Bagian kusutnya sebetulnya hal yang sepele sebetulnya. Kenapa saya katakan hal sepele? Ini soal quorum. Kan kerja pansus sudah selesai menghasilkan draft rancangan tata tertib. Hasil rancangan tata tertib itu sebelum diparipurnakan perlu ada penyelarasan di rapat pimpinan gabungan. Namun sebelum sampai di rapat pimpinan gabungan itu ada beberapa pasal yang perlu penyelarasan, perlu ada keseimbangan pemikiran antara PKS dan Gerindra. Soal quorum. Kan yang gitu. belum sinkron antara PKS dan Gerindra soal quorum. Bukannya quorum sudah jelas Pak, harus 50% plus 1. Itu ketentuannya memang seperti itu. Tetapi bisa juga kan sesuai dengan permintaan Gerindra 2/3. Karena ketentuannya di luar 6 ketentuan itu maka boleh menggunakan setengah plus. Kalau ketentuan Permendagrinya setengah plus, kalau 2/3 kan boleh kan? Ini kita bicara normatifnya kan seperti itu. Nah itu belum ada titik temu. Benarkah itu Pak Agung? Belum ada titik temunya, persoalan quorum saja sebetulnya antara Gerindra dan PKS? Yang pertama sebenarnya kan kalau kita bicara tentang masalah quorum, aturan-aturan hukum, ya itu sudah ada guidance-nya, ya sudah ada aturan-aturan yang jelas. Bahkan Kemendagri sudah mengeluarkan surat ya bahwa yang quorum seharusnya seperti ini, suara terbanyak seperti ini, segala macam itu sudah ada, Mbak. Jadi tidak ada yang Jadi apa sulitnya Pak untuk menyepakati soal quorum itu? Sebenarnya nggak perlu disepakati antara Gerindra dengan PKS. Jadi yang masalah ini sebenarnya kan ada di DPRD, bukan Gerindra sama PKS. Nah, gimana tuh, Pak? DPRD gini, maksud bukan saya, Gerindra PKS, tapi bola ini itu sudah ada di DPRD. Tugas DPRD adalah memilih, kemudian juga membuat satu aturan-aturan tentang masalah pemilihan segala macam ya. Dan itu sudah diselesaikan sama Gerindra dan PKS secara institusi. Jadi ketika masuk ke DPRD, ini tinggal semua fraksi yang ada di DPRD, bukan hanya kemudian PKS dan Gerindra. Gini. Jadi saya luruskan. Jadi secara hitungan politik bahwa sudah ada kesepahaman antara PKS dan Gerindra, betul. DPP masing-masing, PKS dan Gerindra sudah ada kesepakatan. Kesepakatan soal apa nih? Yang soal dua nama. Dua nama diserahkan kepada PKS. Ya. Kemudian DPR membuat aturan lah. Ini kan soal ini belum bicara orangnya. Kan kita hari ini kita bicara aturan. Aturan pemilihan yaitu tata tertib. Nah dalam tata tertib itulah yang belum ada titik temu. Persoalan di situ bukan persoalan kesepahaman. Kalau menurut Pak Agung gitu yang saya tangkap seharusnya tata tertib yang titik yang belum ketemu itu bisa saja dibahas di Rapimgab. Betul begitu yang dimaksud Pak Agung? Jadi memang Rapimgab itu adalah untuk menyelaraskan yang tidak ketemukan di Rapimgab gitu kan. Di Pansus ada sudah selesai ya di Rapimgab itu. Sekarang Rapimgabnya nggak dilaksanakan kok. Gimana itu Pak Gembong? Jadi kalau menurut saya Rapimgab itu kan begini Pak Agung, jadi mesti karena saya ada di dalam, Jadi Rapimgab itu kita berharap begini loh.
dua partai pengusung itu sudah satu bahasa dulu. Sebenarnya Jadi gini, ketika kita Pak masuk ke Romo. meja rapat pimpinan gabungan itu, kami ini yang di luar dua partai pengusung tinggal mengamini apa yang sudah menjadi kesepakatan berdua. Maksudnya Karena tidak usah berdebat lagi Nggak di usah Rapimda. Tapi jangan. ruang untuk berdebat itu masih ada tidak? di Memang Rapimda? masih ada. Memang masih ada. Memang masih ada. Iya, kalau masih menurut saya, dimungkinkan. Karena adakan masing-masing saja, punya gitu. argumen. Argumennya PKS misalkan setengah plus supaya satu. ada percepatan. Oke. Sepakat. Baik. Kemudian Gerindra punya argumen 2/3 supaya representasi dari warga DKI Jakarta bisa lebih maksimal. Baik. Begini. Kan gitu. Ini kan soal-soal Iya, nah iya. yang Pak dua Agung. pandangan berbeda tadi mesti kita satukan. Pak Agung, gitu. yang saya penasaran sebetulnya Iya. jika betul memang Gerindra dan PKS ini sudah sepakat soal dua nama Iya. cawagup itu berasal dari PKS, Iya. kenapa persoalan quorum harus 2/3 atau 50% itu tidak bisa sepakat, Pak? Nah. Ditahan dulu, Pak ya. Kita sudah terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Ini boleh dikatakan bahwa